Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Adik sekalian, siswa kelas 5 ilmu-ilmu keagamaan yang saya banggakan. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu kaidah yang disebut dengan saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah artinya menutup peluang-peluang yang bisa mengarah kepada suatu kemafsadatan atau kerusakan. Ada sekalian, sebelum masuk pada pengertian apa itu saddud dzari'ah, perlu saya sampaikan tujuan pembelajaran pada kesempatan ini ada dua. Yang pertama, kita mampu memahami pengertian saddud dzari'ah dengan benar. Apa yang disebut dengan saddud dzari'ah, baik secara bahasa maupun menurut istilah. Yang kedua, kita diharapkan mampu menganalisis tentang saddud dzari'ah ini dalam realitas masalah. Masalah di sini yang dimaksud adalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kehidupan kita. Bagaimana menerapkan saddud dzari'ah yang kita bahas pada kesempatan ini di dalam kehidupan kita keseharian. Adik sekalian, kita masuk kepada materi tentang apa yang disebut dengan saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah suatu istilah yang terdiri dari dua kata. Pertama adalah saddu, yang kedua ad-dzari'ah. Kata saddu merupakan bentuk masdar dari kata kerja sadda yasuddu saddan yang bermakna al-man'u. Al-man'u bisa diartikan mencegah, al-man'u bisa diartikan menutupi, al-man'u bisa diartikan dengan menghalangi. Sedangkan ad-dzari'ah menurut istilah adalah at-tawassulu bima huwa maslahatun ila mafsadatin. Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan atau kemafsadatan. Maka dengan demikian, adik sekalian, saddud dzari'ah, istilah ini menjadi satu istilah baku di dalam usul fikih. Para ulama mendefinisikan saddud dzari'ah itu adalah man'ul wasail al-mu'addiyati ila mafasid, yaitu menghalangi, menyumbat, atau menutup segala sesuatu sarana, jalan yang menuju kepada kerusakan atau kemaksiatan. Itulah pengertian daripada saddud dzari'ah. Adik sekalian, bagaimana kita mengaplikasikan dari istilah dalam usul fikih yang disebut dengan saddud dzari'ah? Untuk memahami aplikasi tentang saddud dzari'ah, kita ambil beberapa contoh. Yang pertama adalah pertanyaannya menggali lubang. Pertanyaannya, bolehkah kita menggali lubang di depan rumah? Boleh. Pada prinsipnya, pada asalnya, menggali lubang itu adalah suatu perbuatan yang dibolehkan. Akan tetapi, kalau menggali lubang itu di tempat di depan pintu gerbang di mana manusia lalu lalang di depan gerbang tersebut, maka perbuatan tadi menjadi tidak boleh atau dilarang. Kenapa dilarang? Karena yang asalnya boleh menggali lubang itu menjadi tidak boleh karena dengan ada galian lubang di depan gerbang, di depan suatu tempat yang dimana tempat lalu lalang manusia akan menyebabkan adanya kebinasaan atau kehancuran atau kematian. Maka menggali lubang di tempat di mana manusia sering melakukan lalu lalang itu menjadi tidak
boleh. Itu yang disebut dengan sadud dari'ah. Contoh yang kedua adalah menyewakan rumah. Ini dalam bidang muamalah. Menyewakan adalah sebuah aktivitas muamalah antara manusia dengan manusia yang lain itu diperbolehkan. Tapi kalau menyewakan rumah itu kepada orang yang diketahui bahwa dia terkenal untuk biasa melakukan bandar judi, maka sebaiknya menyewakan rumah kepada orang yang semacam itu menjadi tidak boleh. Kenapa? Karena akan dijadikan sebagai sarana tempat untuk berjudi. Melarang menyewakan rumah kepada orang yang biasa melakukan perjudian itu dilarang. Larangan tersebut menyewakan rumah didasarkan kepada sadud dari'ah, menutup peluang supaya tidak terjadi perjudian. Yang ketiga, yang terakhir sebagai contoh realisasi daripada sadud dari'ah adalah kalau ada laki-laki dan perempuan berdua-duaan. Boleh tidak? Di dalam hadis dijelaskan la yahluwanna ahadukum, tidak boleh sekali-kali seorang laki-laki berdua-duaan berkhalwat dengan seorang perempuan. Kenapa tidak boleh berdua-duaan itu? Karena berdua-duaan itu akan menyebabkan terjadinya perzinaan. Yang tadinya berkumpul boleh, tapi kalau berkumpul itu akan mengakibatkan adanya perbuatan zina, maka berkumpul itu menjadi tidak diperbolehkan. Ada sekalian, apa kesimpulan kita? Kesimpulan kita adalah tidak semua yang dilarang itu kita larang dalam rangka menerapkan sadud dari'ah atau masuk kepada pembahasan sadud dari'ah. Sesuatu yang memang diharamkan pada dasarnya bukan karena awalnya dibolehkan menjadi dilarang, maka itu tidak termasuk kepada pembahasan sadud dari'ah. Yang termasuk kepada pembahasan sadud dari'ah adalah perbuatan yang secara esensi diperbolehkan atau mubah, namun perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan sebagai sarana kepada sesuatu yang diharamkan. Maka perbuatan semacam ini termasuk kepada wilayah pembahasan sadud dari'ah, atau dengan bahasa yang paling mudah, pembahasan masuk kepada sadud dari'ah. Demikianlah adik sekalian, sekedar gambaran singkat materi kita tentang sadud dari'ah. Untuk lengkapnya silakan lihat di dalam materi lengkap yang sudah saya sampaikan di dalam portal Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.